Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Gerald Atas Hanindra dari Teknik Instrumentasi Kilang 1B dengan NIM 241440056. Kali ini saya akan menjelaskan pembagi tegangan JFET atau Junction Field Effect Transistor, dan kita akan langsung ke modul untuk membahas job ketiga. Job 3, pembagi tegangan JFET. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui karakteristik pembagi tegangan JFET. Tujuan khususnya yaitu mengukur tegangan pada setiap pembagi tegangan, menggambar kurva karakteristik arus drain dengan tegangan gate source, menggambarkan kurva transduktansi sebuah feed dan kurva IDS VGS. Dasar teori 3,1. JFET atau Junction Field Effect Transistor dan MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. JFET terdiri atas kanal P dan kanal N. JFET adalah komponen 3 terminal, di mana salah satu terminal dapat mengontrol arus antara dua terminal lainnya. JFET terdiri atas 2 jenis, yakni kanal N dan kanal P. Sebagaimana transistor terdapat jenis NPN dan PNP. Pada umumnya, penjelasan tentang JFET Junction Field Effect Transistor adalah kanal N. Untuk kanal P adalah kebalikannya. Dan ini adalah simbol JFET kanal N, dan ini adalah simbol JFET kanal P. Simbol JFET Junction Field Effect Transistor untuk kanal N dan kanal P ditunjukkan pada gambar di atas. Dalam simbol tersebut, arah tanda panah pada gate merupakan arah arus pada persambungan, seandainya diberi bias maju. Tetapi perlu diingat bahwa daerah kerja JFET adalah bila persambungan tersebut diberi bias mundur. Oleh karena itu, maka arus gate IG adalah 0, sangat kecil, dan akibatnya resistansi input dari JFET adalah tinggi sekali, dalam orde puluhan mega ohm. Gambar 2 berikut adalah bagaimana transistor JFET diberi bias. Kali ini digambar dengan menggunakan simbol JFET. Gambar A adalah jika diberi bias negatif, dan gambar B jika gate dan source dihubung singkat. Ini adalah gambarnya. Jika gate dan source dihubung singkat, maka akan diperoleh arus drain maksimum. Ingat, jika VGS sama dengan 0, lapisan deplesi kiri dan kanan pada posisi yang hampir membuka. Perhatikan contoh kurva drain pada gambar berikut, yang menunjukkan karakteristik arus drain ID dan tegangan drain source VDS. Terlihat arus drain ID tetap konstan setelah VDS melewati suatu besar tegangan tertentu yang disebut VP. Ini adalah kurva drain IDS terhadap VDS. Rangkaian 3,2. Rangkaian dengan pembagi tegangan. Pada umumnya, sebuah JFET digunakan dengan sebuah pembagi tegangan, atau yang disebut juga dengan voltage divider. JFET yang disusun bersama dengan pembagi tegangan voltage divider tersebut harus memiliki tegangan source yang bernilai lebih positif daripada tegangan pada gate. Tegangan source yang bernilai positif dari tegangan gate tersebut akan menyebabkan JFET menjadi berkondisi prategangan balik atau reverse bias. Perhatikan rangkaian JFET dengan pembagi tegangan.
voltage divider seperti yang terlihat pada gambar 4 di bawah ini. Ini adalah rangkaian JFET dengan pembagi tegangan. Pada rangkaian JFET dengan pembagi tegangan tersebut, nilai tegangan source adalah Vs sama dengan ID Rs. Pada gate terlintas tegangan pembagi yang diatur oleh R1 dan R2 yaitu sebesar Vg sama dengan R2 per R1 tambah R2 tutup kurung VDD. Sedangkan tegangan gate source adalah VGS sama dengan Vg per kurangi Vs. Maka tegangan source adalah Fs sama dengan Vg per Vgs. Arus drain pada rangkaian JFET tersebut adalah ID sama dengan Vs per Rs. ID sama dengan Vg kurangi Vgs per Rs. Ini adalah peralatan dan bahannya untuk rangkaiannya. Kita lanjut ke multisim untuk rangkaian saya. Oke, kita sudah ada di multisim dan ini adalah komponen-komponennya. Komponennya ada power, ada lagi resistor, resistornya ada 5 buah. Dan berikutnya ada kapasitor. Ada 3 buah. Berikutnya ada ground. Dan terakhir ada VDD. Oke, sini nilainya kita ubah dulu. Untuk R1 yaitu 910 kilo ohm. R2 ada 110 kilo ohm. R3 nilainya yaitu 1,1 kilo ohm. Untuk R4 labelnya kita ganti dengan RD. Dan nilainya kita ganti juga menjadi 2,2 kilo ohm. Dan resistor yang kelima ganti menjadi RS, nilainya ganti juga menjadi 1,1 kilo ohm. Untuk kapasitor yang ke-1 kita ganti juga menjadi 10 mikrofarad. Yang kedua juga 10 mikrofarad. Dan kapasitor ketiga kita ganti menjadi 150 nanofarad. Oke, kita untuk kabel-kabelnya kita skip karena akan terlalu memakan banyak waktu.
Oke, ini adalah rangkaian yang sudah jadi. Maaf, saya skip karena terlalu memakan banyak waktu. Ini adalah nilai VG-nya, diberi probe di sini, dan ini adalah nilai VS-nya, di probe di sini. Ini adalah nilai RS. Jika ingin mencari nilai IDQ, kita beri jumper ke sini, gunakan multimeter 3,66 dibagi dengan 1,1 kilo ohm, yaitu nilai IDQ-nya 3,33 mili ampere. Oke, kita akan lanjut ke resume untuk selebihnya dan untuk menganalisanya. Untuk pertanyaannya ada 3, yaitu di mana letak IDQ, rumus mencari IDQ, dan berapa nilai VG dan PS-nya. Dan pada resume kali ini kita akan membahas semuanya langsung. Oke, ini untuk resume saya. Di mana letak IDQ? IDQ adalah nilai arus pada jalur drain menggunakan rangkaian jok 3 JIVET pembagi tegangan. Untuk cara mencarinya dengan cara memotong jalur drain lebih dahulu, kemudian dikonekkan atau jumper menggunakan multimeter seperti gambar di bawah ini. Yang gambarnya seperti ini, kita potong, menggunakan jumper menggunakan multimeter, dan ini adalah nilai IDQ-nya. Cara mencarinya dengan memotong jalur ya, atau di jumper. Untuk cara mencari rumus IDQ, yaitu IDQ sama dengan VS per RS. Nilai VS adalah voltage pada source. Untuk nilai VS berada di sini, probe di sini, yaitu 3,66, dan RS ada pada resistor ini. Jadi 3,66 volt per 1,1 kilo ohm, yaitu total nilainya yaitu 3,33 mili ampere. Seperti di sini rumusnya, IDQ sama dengan VS per RS 3,66 per 1,1, yaitu 3,3 mili ampere. Untuk berapa nilai VG dan VS-nya? Nilai VG tegangan di gate dan VS tegangan di source. Pada JIVET junction field effect transistor dapat diperoleh dengan mengamati tegangan pada titik terminal gate dan source dalam rangkaian. Rangkaian JIVET memiliki 3 terminal utama, yaitu gate, source, dan drain. Untuk nilai VG-nya, nilai VG berada di sini, yaitu 2,16 volt. Dan untuk nilai VS-nya berada di sini, probe di sini, 3,66 volt. Untuk analisis dan kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan arus IDQ adalah sebesar 3,33 mili ampere. Nilai ini diperoleh dari tegangan pada resistor RS yang berfungsi sebagai feedback resistor untuk mengatur kestabilan bias JIVET. Nilai IDQ yang konstan menandakan bahwa rangkaian bekerja dalam mode aktif di mana JIVET beroperasi secara linear sebagai penguat sinyal kecil.
Oke, cukup sekian video dari saya mengenai membagi tegangan JFET. Lebih dan maaf jika ada salah kata atau yang kurang mengenakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.